Halo Tomocil, penasaran nggak sih servis secara resmi di Mitsubishi seperti apa? Kebetulan aku lagi jalan-jalan ke showroom Mitsubishi di Popik dan aku pengen langsung nih cek ke bagian servisnya secara resmi, kira-kira aktivitasnya seperti apa dan kira-kira seperti apa sih rangkaian-rangkaian untuk servis secara resminya. Stay tune ya! Oke, sekarang aku sedang bersama dengan Pak Hanif. Halo Pak. Iya, salam kenal Kak. Salam kenal Pak. Nah, Pak Hanif ini adalah seorang manajer dari cabang Mitsubishi di Popik ya? Iya, betul. Untuk bagian apa nih? Bagian service manager. Service manager. Ya. Ini udah berapa lama sih Pak bekerja di Mitsubishi ini? Saya gabung di Mitsubishi itu pertama di 2016. 2016. Wah, udah lama, 10 tahun ya. Hampir 10 tahun ya. Tapi kok di sini udah berapa lama Pak? Saya di Popik ini kebetulan baru rotasi. Paling kurang lebih sekitar 3 bulan 4 bulan. Tapi kalau dengan pengalamannya 10 tahun nggak perlu diraguin lagi lah ya Pak. Mudah-mudahan. Berarti ya kalau kita tanya-tanya mengenai servis mobil, apalagi khusus untuk Mitsubishi, boleh lah ya Pak ya. Boleh, aman. Aman lah ya Pak ya. Nah paling nih aku pengen tanya sih Pak ya, untuk seputar mengenai servis mobil nih. Oke Pak, pertanyaan pertama. Apa sih resiko yang paling sering ditemui kalau misalnya kita nggak servis mobil di bengkel resmi? Tentunya banyak ya, namanya resiko kalau semisal teman-teman semua nggak ke bengkel resmi. Yang pertama itu tentunya tenaga kerja atau mekanik ya, itu belum tersertifikasi secara bengkel resmi. Oke. Yang kedua, spare part yang digunakan belum tentu original. Original, benar. Nah, tentunya dengan tidak pakai spare part original bisa merembet ke komponen lain yang bisa di kemudian hari bisa lebih mahal. Yang niatnya rusaknya parah ya. Iya, niatnya hemat justru lebih boncos nanti ke depannya. Bener banget. Terus yang selanjutnya, history service tidak tercatat di jaringan dealer resmi. Nah, itu penting sih kalau itu. Nah. Mungkin yang terakhir sih biaya ya. Bisa aja biaya tak terduga karena kan belum ada standar kerja yang resmi. Jadi bisa terjadi salah diagnosa atau apa, justru yang niatnya irit jadi malah boncos di hal-hal kayak gitu. Benar, ini aku setuju sih, karena banyak orang yang kayak mikirnya, udahlah nggak usah pergi ke bengkel resmi. Ini maksudnya banyak orang awam yang mikirnya, ngapain ke bengkel resmi, harganya mahal, kayak gitu-gitu kan. Orang nanti pasti digetok lu, pakai ini segala macam. Mendingan ke bengkel biasa aja, gitu-gitu kan. Bener, tapi kan sebenarnya ternyata kan banyak orang yang ternyata salah diagnosa, itu pertama. Terus ternyata udah gitu belum tentu dia tuh barang yang digunakan itu asli. Bilangnya iya ini mah ori kok ori, tapi dia pakai barang yang ya KW-KW-an. Terus habis itu ujung-ujungnya bukannya bener, makin rusak ke depannya. Dan itu ternyata banyak banget hal-hal yang terjadi kan. Dan itu ujung-ujungnya juga servisnya juga nggak tercatat. Ya gitu, mobil mau dijual juga jadinya susah nggak sih? Itu. Betul. Nah ini nih pentingnya untuk servis mobil di bengkel resmi. Walaupun memang kayak awal-awal mungkin orang mikirnya mahal ya, tapi kata itu untuk jangka panjang. Iya, untuk jangka panjang pasti ada value-nya sendiri lah. Betul. Nah, pertanyaan kedua nih ya Pak ya. Apa sih Pak keunggulan utama dari servis di bengkel resmi Mitsubishi dengan servis-servis lainnya? Yang kita tahu kan sebenarnya sekarang banyak banget ya yang kayak banyak sih yang kayak authorized bengkel, tapi bukan yang kayak bengkel-bengkel kecil yang kayak kita tahu lah ya ada bengkel A, bengkel B, bengkel C. Betul. Tapi dia juga bilang kan dia bengkel resmi. Nah, itu apa sih membedakan dengan itu semua? Yang pertama tentunya kalau misal di bengkel resmi itu kendaraan Bapak itu pasti ditangani sama mekanik yang sudah tersertifikasi bengkel resmi. Profesional ya. Profesional. Jadi otomatis cara kerjanya, alat yang digunakan itu sesuai standar semua. Yang kedua, yang tadi balik lagi, histori kendaraan servis Bapak itu sudah tercatat rapi di seluruh jaringan dealer seluruh Indonesia. Jadi Bapak dimanapun bisa nge-track histori servis dan komponen apa yang diganti.
berarti bisa kayak aku lagi bawa itu mobil kita road trip nih misalnya. Iya, betul. Bawa dari Jakarta ke misalnya ke Jawa gitu ya. Terus amit-amit ternyata jalan kenapa-napa, nggak bawa buku servis, tapi kan ada track record ya. Itu bisa berarti ya? Itu bisa, asal Bapak servis di bengkel resmi. Itu tuh, itu keunggulannya sih. Iya, betul. Terus apa lagi? Selanjutnya spare part yang digunakan pasti original. Jadi spare part yang digunakan pasti 100% original dan garansi. Pasti garansi. Jadi kadang itu kalau di bengkel luar yang nggak bisa didapat itu garansinya sih biasanya. Ada pun juga paling 3 bulan gitu. Kalau Bapak servis di bengkel resmi itu garansi sampai 1 tahun. Dan biasanya kalau menurut aku sih plusnya itu adalah kalau timnya juga pasti kan dia udah tahu lah ya. Maksudnya karena dia kan juga kan yang ngerti juga ya. Maksudnya mekaniknya udah ngerti banget lah dari mesinnya, rangkanya dan lain-lainnya. Udah tahu banget nih cara dia ngerjain mobil tuh seperti apa daripada kalau misalnya ke bengkel-bengkel yang memang maksudnya dia resmi tapi dia kan ngerjainnya banyak jenis mobil. Apalagi kalau di Mitsubishi itu kan otomatis mekanik tiap hari kerjanya sama kendaraan Mitsubishi. Jadi SOP-nya apa sudah dari ATPM pusat itu sudah jelas. Gini. Mekanik tiap hari juga ngerjain mobil itu aja, otomatis pasti lebih akurat ya, akurat dan presisi dalam estimasi pekerjaan. Betul banget, ini aku setuju sih. Makanya kenapa penting juga sih, kenapa perlu ceknya langsung aja di bengkel resmi sesuai dengan mobilnya itu ya, langsung di Mitsubishi. Pertanyaan ketiga nih Pak, seberapa penting riwayat resmi dari servis mobil nih ya, menjaga kondisi dan nilai mobil terutama untuk mobil bekas? History service berarti ya? Iya, history service. History service tentunya sangat membantu buat kita ya untuk mengontrol kondisi kendaraan kita. Karena otomatis dengan history service yang jelas, kita tahu nih spare part apa aja yang sudah atau belum yang dikerjakan di mobil kita. Jadi nanti di servis yang akan datang kita tahu nih buat ancang-ancang biaya berapa sih kira-kira buat servis yang akan datang. Jadi kita ada persiapan di awal. Selanjutnya dengan histori yang teratur, otomatis bisa meningkatkan resale value kendaraan kita ya apabila kita mau ngejual. Karena history service tentu jadi ini ya acuan juga nggak sih untuk acuan harga juga buat pembeli ya, patokan karena dengan rajin ke bengkel resmi otomatis tahu nih kondisi kendaraannya itu kayak gimana dan nggak ada yang aneh-aneh lah kayak gitu. Iya benar, kalau ada track record servisnya pun kan misalnya kayak pembeli selanjutnya mau kayak tahu nih, ini mobil udah bekas apa, misalnya ini mobil kondisi seperti apa, tahu nih berarti nanti nextnya kalau dia beli harus apa aja yang harus diganti gitu kan. Betul. Jadi dia tahu ya servisnya apa saja yang harus dia lakukan gitu. Penting itu sih history service tuh. Ya itu kalau misalnya sayangnya kalau misalnya mobilnya itu dilakukan servisnya di luar itu ya nggak ada record tersebut ya. Itu yang sayangnya aja. Dan kita juga susah buat ngontrol servis kendaraan kita. Tapi kalau misalnya ada nggak sih kayak kejadian kayak Tata mobilnya udah masuk atau pernah diservis di luar itu, tapi di sini ada nggak gitu sebenarnya dia bawa ke sini baru ini, ada nggak sih kejadian gitu? Kebanyakan sih yang mau jual beli mobil ya, biasanya mungkin yang tangan pertama itu dia biasa servis di luar. Nah nanti udah ganti ganti orang masuk ke kita, pas dicek ternyata loh kok ini kok nggak disaran buat pengecekan, ini nggak di pengecekan. Jadi itu sih. Jadi kalau satu lagi ya manfaat servis di bengkel resmi itu dia item pengecekannya sudah lebih komplit ya, lebih komplit. Jadi pengecekannya lebih banyak dan lebih detail juga. Nah, kalau yang misal memang sudah waktunya ganti pasti kita infokan pasti ya. Berarti kalau misalnya memang kayak sudah pernah sekali terlanjur nih gitu ya ke bengkel yang bukan resmi gitu, itu berarti masih bisa diantisipasi gitu ya? Masih bisa. Jadi untuk kedepannya ke bengkel resmi pun juga masih nggak masalah. Berarti kayak misalnya kan tadi kan sebenarnya kan ini ya kita ada paket ASP ya nih. ESP ada. Ada paket kan yang buat yang mobil-mobil bekas kan yang kayak udah berjalan. Mungkin kalau mobil baru kan emang udah dapet ya paketnya yang kayak mobil Mitsubishi. Kayak mobilnya misalnya aku pakai Expander nih udah 3-4 tahun kan pasti kan udah hilang ya. Udah. Nah, berarti kita bilang aku pengen beli deh perpanjang gitu servis. Berarti bisa kan? Bisa. Nah jadi gini, Mitsubishi itu kan sebenarnya ada program smart package ya. Kalau mobil baru tuh biasanya kan udah input bawaan. Jadi biasanya servisnya dari 1.000 sampai 50.000. Betul. Atau 4 tahun. Nah kalau yang sudah habis biasanya suka nanya tuh masih ada nggak? Ada nggak sih paket perpanjangan gitu kan? Ada. Smart package-nya ya. Ada. Jadi di Mitsubishi ini ada program extended smart package. Nah,
ada macam-macam sih. Macam-macam paketnya ya. Ada macam-macam paketnya. Jadi buat kendaraan destinator, Exforce, Expander, Pajero ada semua. Ada semua. Oke, lengkap nih. Lengkap. Jadi macam-macam ya. Jadi tiap unit itu ada yang 1 kali servis, 2 kali servis, 4 kali servis, dan 6 kali servis. Nah, ini yang mantepnya nih. Dan soalnya perlakuannya juga sama berarti ya dengan mobil-mobil baru ya. Sama. Jadi kalau di bengkel resmi itu kita nggak ada perlakuannya nggak ada ya. perlakuan beda ya. Jadi mobil yang baru keluar pun sama mobil yang mungkin keluar 10 tahun ke belakang kita nggak ada perlakuan beda lah. Nah, jadi walaupun mau dia ini mobil baru atau mobil bekas yang paket ESP pun yang tadi Extended Smart Package itu pun itu diperlakukan dengan sama ya. Servisnya juga sama dan juga semuanya juga ya. Semua halnya itu juga diperlakukan dengan sama, servisnya, under deal-nya, terus maintenance harganya juga kan ya. Harganya dengan ambil paket Extended Smart Package ini lebih murah 20%. Nah, lebih murah daripada kalau datang langsung terus kita bayar bengkel servis biasa kan. Iya, itu lebih murah, kurang lebih sekitar 20%. 20%. Ya, itu benefit kenapa kalau misalnya kalian ngambil paket SP ini daripada kalau misalnya kalian langsung walk-in aja servis ya. Itu jauh lebih murah. Itu kita lanjut ya, ke pertanyaan selanjutnya. Banyak customer yang khawatir soal biaya servis ke depannya. Biasanya tuh bagaimana sih cara dealer untuk membantu supaya biayanya tuh tetap terkontrol? Nah, yang pertama pasti kita selalu transparan ya ke konsumen itu terkait masalah spare part dan jasa yang akan dikerjakan. Nah, kita itu pasti sebelum melakukan pengerjaan kita info terlebih dahulu di awal. Kerjanya sekian, biaya sekian. Kalau misal sudah setuju baru kita kerjakan. Nah, dengan teman-teman servis di bengkel resmi itu kan otomatis ini ya historinya sudah ada. Jadi kalau mau servis berikutnya itu pasti di reminder sebelumnya. Di reminder sebelumnya itu otomatis sebelum berangkat ke bengkel teman-teman sudah ada gambaran berapa sih kira-kira habisnya berapa. Biayanya berapa ya gitu ya. Terus yang selanjutnya tadi kita sediakan paket perawatan berkala ya, atau yang di sini di Mitsubishi ada Mitsubishi Extended Smart Package. Nah, jadi ada paket yang tadi sudah kita bahas, ada paket 1 kali servis, 2 kali servis, 4 kali servis dan 6 kali servis. Jadi dengan paket itu kita juga bisa lebih hemat 20% dari kalau kita datang langsung ke bengkel. Nah, itu mantap sih. Itu dari sisi biaya, dan ada benefit-benefit tambahan kalau misal kita beli Extended Smart Package. Yang pertama kita dapat diskon ya tuh. kalau kita mau beli ban sama baterai di bengkel resmi seluruh Indonesia. Ada diskon, terus ada layanan juga 24 jam emergency service. Jadi Bapak Ibu atau teman-teman semua kalau misal lagi di luar kota atau di mana amit-amit mobilnya mogok, apabila mobil Bapak udah beli Extended Smart Package itu dapat layanan free direct ke dealer terdekat. Nah, itu tuh. Sama itu perlu sih. Iya, itu apalagi kalau yang suka keluar kota ya. Keluar kota itu sangat membantu sekali. Membantu banget. Terus ada juga tambahan waranti di beberapa spare part. Jadi biasa kalau normalnya itu mobil ada waranti itu selama 3 tahun. Nah, kalau sudah habis, nah teman-teman beli paket smart paket itu ada tambahan waranti selama 1 tahun. 1 tahun lagi. Nah, itu tuh. Itu yang penting juga itu. Benefitnya tuh banyak banget ya. Dengan semua itu tuh udah tercover semua lagi. Udah dapat lebih murah 20%. Terus dapat tadi diskon kalau ganti oli dan baterai baterai gitu ya. Terus habis itu juga ada dapat lagi free direct kan, layanan kalau emergency. Terus tadi dapat apa lagi tuh? Tadi dapat perpanjang waranti. Perpanjang waranti lagi tuh. Gila, ini banyak banget sih benefit-benefitnya sih. Kataku mah ini bukan cuan lagi nih, benar-benar cuan banget. Sayang kalau nggak sayang banget kalau nggak dipakai, apalagi buat teman-teman yang memang pecinta ini ya, pecinta Mitsubishi ya, Expander, Pajero, ini perlu banget punya si SP ini sih. Oke, kita lanjut nih ke pertanyaan terakhir. Oke, bisa dijelaskan nggak nih Pak, bagaimana sih Extended Smart Package ini dapat membantu customer dalam membeli mobil bekas? Extended Smart Package tentunya sangat bermanfaat ya, apalagi kalau misal yang teman-teman mau beli mobil bekas. Karena apa? Karena Extended Smart Package ini bisa digunakan di seluruh dealer. Jadi misal nih, Bapak beli mobilnya di Jakarta nih,
siapa tahu operasional di Bandung atau di Bogor atau di mana. Selama itu di bengkel resmi, extended smart packet itu bisa digunakan. Terus yang kedua yaitu karena benefitnya banyak sekali, apalagi di masalah harga ya. Kadang tuh orang beli mobil bekas pusing masalah harga biaya servisnya ya. Tapi dengan ESP ini servis lebih hemat dan free pengecekan semua item di kendaraan Bapak tanpa ada biaya tambahan lagi. Betul banget, setuju. Jadi nanti kalau misalnya yang habis beli mobil bekas dengan ESP udah ke bengkel resmi aja, udah nanti dicekin sama mekanik item-item apa aja masih bagus atau yang udah waktunya diganti. Gila, ini memang banyak sih benefitnya ya Pak. Nah, sedikit bocoran nih Pak nih. Nah kan kalau misalnya buat temen-temen nih ya, yang kalau beli mobil bekasnya itu menggunakan paket dari DSF itu dan belinya tuh di DSS Motor ya. Dan kan kita kan sebenarnya kan ada beberapa mobil di DSS Motor tuh ada yang mobil yang menggunakan car DNA. Yang tadi kan sebenarnya kan udah dikasih tau nih kalau mobilnya ada track record yang jelas dan lain-lain. Nah, ada beberapa mobil yang dengan tadi itu Pak udah kita cek nih mobilnya sudah ada track record yang jelas, servis dan lain-lainnya, dokumennya, dan juga dia bebas tabrak, bebas banjir. Nah, itu ada mobil-mobil itu kan Pak. Nah, itu mobil itu mendapatkan privilege mendapatkan SP itu Pak. Nah, itu yang kita tawarkan Pak. Makanya, tapi mereka harus menggunakan DSM. Tapi dia langsung dapat SP Pak. Yang tadi itu. Makanya kalau misalnya mereka menggunakan paket di Pasar Finance ya Pak untuk kreditnya, mereka bisa dapetin yang tadi paket SP. ESP tadi ya, yang banyak sekali manfaatnya ya. Nah itu makanya kalau misalnya mereka, nah ini tadi kan udah dikasih ya Pak Hanif ya, bisa dapetin si paket SP yang tadi untuk garansi untuk maintenance service mobilnya. Dengan benefit sebanyak itu, kalian bisa dapetin dengan cuman kredit aja melalui DSF untuk mobil-mobil Mitsubishi kesayangan Anda ya, yang kalian cicil di DSF. Di DSS Motor itu udah langsung kalian dapetin semua. Yang bener mantap banget ya. Oke, thank you ya Pak. Kita keliling-keliling ya. Boleh. Kita lihat-lihat ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Cicil mobil, pilih Mocil.